Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, jam berapapun kalian menonton. Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan pembahasan soal untuk persiapan penilaian akhir semester. Semoga latihan soal ini dan pembahasan bisa bermanfaat buat kalian semua. Kita langsung saja mulai dari yang pertama. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan a. wibawa dan prestis hukum, b. martabat pengadilan, c. tanggung jawab penegak hukum, d. tugas dan profesi para hakim, e. hukum dan keadilan. Untuk soal ini jawabannya adalah E. Hukum dan keadilan. Kenapa? Karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Itulah yang terkandung dalam pasal 24 ayat 1 UUD 45. Kekuasaan negara itu dalam perspektif negara hukum yang demokratis dibagi dalam 3 cabang utama kekuasaan negara. Soal selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang-wewenang sebagai berikut, kecuali a. melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang, c. mengawasi perilaku para hakim di semua lingkungan peradilan, d. memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil pemilu, e. memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran parpol. Untuk soal ini jawabannya yaitu yang c. mengawasi perilaku para hakim di semua lingkungan peradilan. Pembahasannya kenapa? Karena wewenang Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir untuk yang pertama menguji UU terhadap UUD 45, 2. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 45, 3. memutus pembubaran parpol, yang keempat memutus perselisihan hasil pemilu. Soal selanjutnya, menurut Undang-Undang Dasar 45, lembaga negara yang mengemban fungsi judicial review atas undang-undang di Indonesia adalah a. Mahkamah Agung, b. Mahkamah Konstitusi, c. Komisi Yudisial, d. Dewan Perwakilan Rakyat, e. Komisi Pemilihan Umum. Untuk jawabannya yakni adalah b. Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Dalam praktek judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU dilakukan oleh Mahkamah Agung. Soal selanjutnya, lembaga yang berwenang mengusulkan Hakim Agung adalah a. Badan Pemeriksa Keuangan, b. Dewan Perwakilan Daerah, c. Mahkamah Konstitusi, d. Komisi Yudisial, e. Mahkamah Agung. Untuk jawabannya yakni D. Komisi Yudisial. Kenapa? Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Soal selanjutnya, berikut yang termasuk hukum tertulis yang dikodifikasikan adalah hukum a. acara dan adat, b. traktat dan konvensi, c. hukum perdata dan hukum pidana, d. konvensi dan hukum pidana, e. traktat dan hukum perdata. Untuk jawabannya yakni
hukum perdata dan hukum pidana. Kenapa contoh hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu KUHP, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contoh hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu PP atau Peraturan Pemerintah, UU atau Undang-Undang, Kepres atau Keputusan Presiden. Soal selanjutnya yakni dasar hukum lembaga peradilan tentang pengadilan anak termuat dalam A. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000, B. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 97, C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 97, D. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003, E. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002. Nah, untuk jawabannya di soal nomor ini yakni yang C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 97. Karena pengadilan anak menurut UU Nomor 3 Tahun 97 tentang pengadilan anak merupakan pengkhususan dari sebuah badan peradilan, yaitu peradilan umum untuk menyelenggarakan pengadilan anak. Soal selanjutnya yakni salah satu hal yang membedakan hukum publik dengan hukum privat. A. Landasan hukum, B. Prosesnya, C. Sanksinya, D. Saat berlakunya, E. Fungsinya. Untuk jawaban ini yakni adalah B. Prosesnya. Kenapa? Karena hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan individu menyangkut kepentingan umum. Hukum privat yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Selanjutnya yakni berikut bukan badan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. A. Mahkamah Konstitusi, B. Pengadilan Negeri, C. Pengadilan Militer, D. Pengadilan Tata Usaha Negara, E. Pengadilan Agama. Untuk jawaban soal ini yakni jawabannya adalah Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Karena terdapat 4 jenis peradilan yang ada di bawah MA, antara lain peradilan umum, pengadilan negeri, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Oke, next di soal selanjutnya. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Adanya perintah atau larangan dan hukum dipatuhi setiap orang. 2. Tidak adanya sanksi atau hukum. 3. Mendatangkan kemakmuran masyarakat. 4. Peraturan itu diadakan khusus untuk badan-badan resmi yang berwajib. 5. Peraturan itu bersifat memaksa. Yang merupakan ciri-ciri hukum ditunjukkan oleh nomor. Nah, untuk menjawab ini, silakan kalian perhatikan pembahasan dari saya. Ciri-ciri hukum yaitu mengatur setiap perilaku masyarakat. Ciri-cirinya pertama adalah mengatur tingkah lakunya masyarakat. Hukum bersifat memaksa, mengandung sebuah larangan dan perintah, memiliki unsur perlindungan atau melindungi, adanya sanksi bagi pelanggar hukum, hukum dibuat oleh pihak yang berwenang. Dari soal ini yang pas yakni adalah yang E, 5 dan 1. Yakni peraturan itu bersifat memaksa dan adanya perintah atau larangan dan harus dipatuhi setiap orang. Next, yakni di soal selanjutnya hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi A. Hukum subjektif dan hukum objektif, B. Hukum material dan hukum formal, C. Hukum privat dan hukum publik, D. Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, E. Hukum memaksa dan hukum mengatur. Untuk jawaban di nomor ini yakni adalah yang A. Hukum subjektif dan hukum objektif. Kenapa? Adapun berdasarkan pada wujudnya, maka hukum terbagi atas hukum objektif adalah jenis hukum yang berlaku umum pada sebuah negara, sedangkan hukum subjektif adalah norma hukum yang berlaku hanya pada orang tertentu ataupun sekelompok orang. Hukum ini sendiri merupakan akibat atau dimunculkan oleh hukum objektif.
Next, di soal selanjutnya yakni berdasarkan UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang dinyatakan masuk dalam peradilan umum. A. Pengadilan negeri, B. Pengadilan agama, C. Pengadilan militer, D. Pengadilan tata usaha, E. Mahkamah Agung. Untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Pengadilan negeri. Kenapa? Pasal 1 yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan 1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya di nomor berikutnya, berikut yang merupakan pengadilan tingkat utama. A. Peradilan umum, B. Peradilan militer, C. Pengadilan negeri, D. Peradilan tinggi, E. Mahkamah Agung. Di soal ini jawabannya adalah yang E. Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di soal selanjutnya, dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional, salah satunya adalah Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 yang berisi tentang pengadilan A. HAM, B. Militer, C. Anak, D. Pajak, E. Mahkamah Konstitusi. Di soal ini tentu jelas jawabannya adalah yang A. Hak asasi manusia. Kenapa? Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara historis UU Pengadilan HAM lahir karena amanat bab 9 pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tersebut, maka penyelesaian kasus yang berat dapat dilakukan di lingkungan peradilan umum. Jelas ya bahwa Undang-Undang Nomor RI Nomor 26 Tahun 2000 berisi tentang pengadilan HAM. Soal selanjutnya, penjelasan bahwa negara Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum terdapat pada A. Pembukaan UUD 45, B. Batang tubuh UUD 45, C. Pasal 2 Aturan Peralihan UUD 45, D. Penjelasan UUD 45, E. TAP MPR nomor 20 MPR tahun 966. Nah, untuk jawaban ini yakni jawabannya adalah yang B. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Tentu jelas pada pasal 1 ayat 3 yaitu berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya yaitu di soal nomor 15, salah satu prinsip bagi negara hukum A. Mengutamakan kepentingan bersama, B. Kebebasan beragama harus dijamin, C. Menghormati asas praduga tak bersalah, D. Negara mempertahankan hukum secara pasif, E. Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. Untuk soal ini jawabannya tentu jelas yang C, karena sesuai menghormati asas praduga tak bersalah itu merupakan salah satu prinsip bagi negara hukum terkait tentang soal ini. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini pembahasan latihan soal di bab 1, 2, 3 di semester 1. Nah, cukup sekian video latihan soal dan pembahasannya. Kita akan lanjut di minggu selanjutnya yaitu part yang kedua. Pastikan kalian simak video ini dengan sungguh-sungguh karena ada manfaatnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.